warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita mau membahas tentang bilangan bulat dan lambang. Ya. Pertama, bilangan bulat dan lambangnya. Bilangan bulat itu terdiri dari, lihat garis bilangannya. Ada bilangan bulat negatif, itu dari 0 ke kiri, ada 0, dan bilangan bulat positif, itu dari 0 ke kanan. Nah, jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Bilangan di atas 0 atau 0 ke kanan, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya disebut dengan bilangan bulat positif. 0 juga termasuk dalam bilangan bulat, dan 0 tidak termasuk bilangan yang positif dan juga tidak termasuk negatif. Jadi 0 itu netral seperti itu ya. Contohnya, dari 0 ke kiri itu nanti nilainya semakin kecil, dan 0 ke kanan itu semakin ke kanan semakin besar. Contohnya seperti ini. Suhu manakah yang lebih tinggi antara negatif 8 atau negatif 5? Jadi yang lebih tinggi itu adalah kalau dalam bilangan bulat positif semakin besar angkanya, dalam bilangan bulat negatif semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Jadi negatif 8 atau negatif 5 yang lebih besar, yang lebih tinggi, berarti yang lebih tinggi adalah negatif 5. Yang nomor 2, sisipkan lambang lebih dari atau kurang dari di antara pasangan-pasangan bilangan berikut agar menjadi kalimat yang benar. Yang A, 4 dan negatif 5. Antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif itu pasti lebih besar dari bilangan bulat positif itu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Itu yang pertama. Jadi antara 4 dan negatif 5, maka jawabannya adalah 4 itu lebih dari negatif 5. Atau dibalik, jadinya negatif 5 itu kurang dari negatif 4. Yang selanjutnya B. Antara negatif 15 dan negatif 7. Pada garis bilangan datar, negatif 15 letak di sebelah kiri negatif 7. Berarti negatif 15 itu kurang dari negatif 7. Jadi kalau dalam bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya itu berarti nilainya semakin kecil. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Yang pertama, bilangan bulat. Contohnya langsung saja ya, penjumlahan. 8 ditambah negatif 3. Kalau ada dua tanda operasi yang berturut-turut, maka harus dibatasi dengan tanda kurung. 8 itu berarti dari 0, 8 langkah ke kanan, atau 8 bilangan kanan. Lalu dari 8, kita ke kiri 3 langkah, atau 3 bilangan. Jadi hasilnya kita berhenti di angka 5. Jadi hasilnya 8 ditambah negatif 3 adalah 5. Seperti itu. Saya rasa ini sudah jelas ya, karena memang di SD biasanya sudah diajarkan seperti itu. Yang nomor 2. Pada sebuah perusahaan es krim, suhu di ruang administrasi 41 derajat. Lebih tinggi dari suhu di gudang tempat penyimpanan es krim. Jika suhu di ruang gudang tersebut negatif 17, berapakah derajat suhu di ruang administrasi? Maka jawabannya, karena lebih tinggi berarti yang di penyimpanan es krim itu kan negatif 17. Negatif 17 ditambah 41 derajat sama dengan, ingat, negatif dengan positif lebih besar yang positif. Jadi hasilnya dapat kita balik seperti itu. 41 dikurangi 17 hasilnya 24 derajat Celcius, tandanya positif. Karena itu lebih besar yang positif. Selanjutnya, penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku 1. Negatif A ditambah B sama dengan negatif dari A min B jika A lebih dari B. Jadi jika A itu lebih besar dari B, maka berlaku sifat yang pertama. Yang nomor 2.
negatif A ditambah B sama dengan B dikurangi A jika B lebih dari A. Jadi kalau yang positif itu lebih besar dari yang negatif, maka dibalik saja. B dikurangi yang lebih kecil. Yang nomor 3, negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif dari A ditambah B. Karena sama-sama punya tanda negatif, maka tanda negatifnya dikeluarkan dan A ditambah B itu dihitung dulu dalam kurung. Kedua-dua bilangannya negatif. Ini jika kedua bilangannya negatif seperti itu ya. Contoh yang pertama, hitunglah penjumlahan bilangan bulat berikut. Negatif 27 ditambah 12. Itu berarti kita menggunakan teorema sifat yang pertama. Jadi negatif 27 ditambah 12 sama dengan negatif dari 27. Kenapa itu yang 12 plus atau positif jadi negatif? Karena kalau negatif di luar dengan negatif di dalam dikalikan jadinya positif. Jadi negatif dari 27 dikurangi 12. Hasilnya adalah negatif 15. Yang B, negatif 14 ditambah 29 sama dengan 29 kurangi 14. Jadi kalau yang besar, yang positif itu lebih besar, maka dibalik saja. Yang negatif jadi di belakang. Hasilnya adalah 15. Yang C, negatif 36 ditambah dengan negatif 58. Karena ini punya sama-sama tanda negatif, maka tanda negatifnya dikeluarkan. Nah, bilangannya ditambah. Berarti 36 ditambah 58 hasilnya 54. Dikalikan tanda negatif jadinya negatif 98. Seperti itu. Untuk yang nomor 2, tentukan nilai N dengan N adalah bilangan bulat. Yang pertama, N ditambah negatif 8 sama dengan negatif 14. Dilihat garis bilangannya. N ditambah negatif 8 sama dengan negatif 14. Sebuah bilangan disimbolkan dengan N, seperti itu. Berapa ditambah dengan negatif 8 hasilnya 14. Maka hasilnya adalah negatif 6. Bisa kalian lihat di garis bilangannya ya. Negatif 14 itu berarti dari 0 ke kiri sebanyak 14 langkah atau 14 bilangan, 14 loncatan. Nah, itu lalu 14 itu dibagi dua tahap. Yang pertama adalah negatif 8 dan yang kedua adalah negatif supaya jadi hasilnya negatif 14, jadi hasilnya adalah negatif 6, seperti itu. Yang B, 10 ditambah 6 sama dengan negatif 5, maka N-nya sama dengan, dilihat 10, berarti 0 ke kanan sebanyak 10 langkah, lalu dari 10 ke kiri berapa langkah supaya hasilnya jadi negatif 5, maka hasilnya adalah negatif 15. Seperti itu. Sampai sini dulu untuk tahap yang pertama ya. Adakah pertanyaan? Oh iya, sebelumnya silakan dicatat dulu hal-hal yang penting yang mungkin dibutuhkan seperti itu. Di buku mungkin berbeda dengan yang saya tampilkan di sini. Sebenarnya pada dasarnya sama. Cuma beda tampilan seperti itu. Beda cara penyajian, sama saja. Baiklah, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA seperti itu ya. Untuk tugas dan pertanyaan saya tunggu lewat WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.